pujian ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ibadah sekalipun dalam online. Tapi saya percaya di mana Bapak Ibu berada saat pagi hari ini, Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik buat kita semua. Mari kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-17. Sekali lagi, Kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 saja ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan saya berikan judul atau tema kemenangan umat pilihan Tuhan. Kemenangan umat pilihan Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini, peristiwa yang sedang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu, berperang melawan orang Amalek. Dengan peperangan ini ada suatu cara yang unik yang dilakukan oleh Musa. Dalam peperangan itu, Musa memerintahkan Yosua untuk maju ke medan peperangan. Tapi Musa, Harun, dan Hur, mereka naik ke salah satu puncak ada di bukit di sana. Musa di sana di puncak bukit itu, Musa mengangkat tangan, dan di tangan Musa itu ada tongkat Allah. Peristiwa yang unik yang terjadi di saat orang Israel berperang menghadapi orang Amalek. Di saat Musa mengangkat tangan, di situ terjadi satu kemenangan bagi orang Israel. Dikatakan di saat Musa mengangkat tangan, tentara Israel ini maju. Artinya semakin kuat. Tapi di saat Musa menurunkan tangan, tentara Israel mundur dan mundur. Ini peristiwa yang terjadi. Di puncak bukit itu, di situ dikatakan Musa bersama dengan Harun dan Hur ada di puncak bukit itu. Tentunya ini Harun dan Hur ini sangat mengerti apa yang terjadi bagi tentara Israel yang dipimpin oleh Yosua pada waktu itu. Nah, ini aneh peristiwa ini. Di saat Musa tangannya terangkat, tentara Israel maju. Tapi di saat
Musa menurunkan tangan, Israel mundur. Olehnya kedua orang ini dia berpikir, ayo kita bantu tangan Musa supaya tetap terangkat, supaya Israel mengalami kemenangan. Ini yang terjadi. Betul, peristiwa ini terjadi. Kemenangan ada di pihak umat pilihan Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat maksudnya ayat yang ke-16 dari pasal yang ke-17 ini, kemenangan ada di pihak orang Israel. Puji Tuhan. Karena ada panji Tuhan yang dinaikkan. Ada panji Tuhan yang disuarakan. Di situ terjadi kemenangan bagi umat pilihan, bagi orang Israel pada waktu itu. Demikian juga kehidupan kita. Peristiwa yang terjadi ini di dalam Alkitab ini pun banyak seperti yang hari-hari ini kita alami. Sekalipun kita tidak berperang dengan musuh kita yang bersenjata kuat, bukan, tidak. Tapi hari-hari ini kita sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Musuh ini yang justru sangat mematikan, yaitu COVID-19. Virus ini tidak kelihatan, tapi orang yang terpapar dengan virus ini, dia harus berperang, menang atau kalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tangan Musa terangkat, di situ terjadi kemenangan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di saat kita mengangkat tangan, kita pasti akan mengalami kemenangan. Jangan malas untuk mengangkat tangan. Artinya jangan kita berhenti untuk mengangkat tangan. Kita tetap berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kemenangan dalam hidup kita. Cara Tuhan untuk menolong umat pilihannya itu unik. Kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Iman itu kadang-kadang tidak mengikuti apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, iman itu kadang-kadang tidak mengikuti apa yang kita pikirkan. Nah, olehnya jangan kita atur jawaban doa kita menurut selera kita. Tuhan punya cara yang lain. Sekali lagi kita kembali ayat yang kita baca tadi. Ini hal yang aneh. Musa cuma mengangkat tangan. Di situ terjadi kemenangan. Ini hal yang aneh. Tapi di saat Musa menurunkan tangan, di situ Israel mengalami kemunduran. Ini cara-cara Tuhan. Ada peribahasa dunia mengatakan 99 pintu tertutup. Di sana ada satu pintu yang terbuka. Ini peribahasa dunia berkata seperti itu. Tapi Tuhan, cara Tuhan, peribahasa Tuhan itu tidak seperti itu. 99 pintu tertutup, tapi ada 9.000 pintu terbuka.
Ada 9.000 pintu terbuka cara Tuhan untuk menolong kita. Olehnya pagi hari ini, kalau kita sedang menghadapi dalam peperangan, mungkin karena sakit penyakit. Selama ini kita berperang dengan sakit penyakit yang tidak kunjung berhenti, tidak kunjung sembuh penyakit kita. Mungkin kita sedang berperang melawan ekonomi yang semakin merosot hari-hari ini. Kita sedang ada pergumulan berperang dengan masalah keluarga. Tapi saya percaya, di saat kita mengangkat tangan, waktu hari Minggu sudah saya sampaikan, di saat kita masuk ke Gua Adulam, di sana Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Itu yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini, kalau saya membaca satu peristiwa yang sedang terjadi bagi bangsa Israel pada zaman Daud, ya, dalam 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Saya tidak akan bacakan, tapi di sana ada peristiwa yang sangat mengerikan bagi umat pilihan Tuhan pada waktu itu. Terjadi tulah, terjadi wabah penyakit, terjadi pagebluk bahasa Nijo. Di sana-sana terjadi kematian. Di sana banyak mayat-mayat yang bergelimpangan. Ini yang terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud di sana mendirikan mezbah. Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka di situ berhentilah tulah yang terjadi di Israel pada waktu itu. Wabah itu berhenti. Pagebluk itu berhenti. Mari hari-hari ini kita jangan bosan, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan supaya apa yang sedang terjadi untuk bangsa ini Tuhan segera lakukan. Tapi saya percaya di balik semua itu Tuhan sudah punya sesuatu. Tuhan sudah punya hal-hal yang terbaik yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau pagi hari ini Bapak Ibu, saudara menghadapi peperangan apapun, peperangan yang sedang engkau hadapi, tapi yakinlah bahwa Tuhan yang menjadi Allah kita itu pasti akan memberikan kemenangan. Kita akan terus maju di dalam Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Di situ terjadi kekuatan Tuhan. Olehnya pagi hari ini firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Mari kita akan berdoa. Kita mengangkat tangan kita. Kita menengadah kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu, kami mengangkat tangan. Di saat Musa mengangkat tangan, bangsa Israel mengalami kemenangan. Demikian juga dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kalau pagi hari ini kami mengangkat tangan, kami harus menghadapi peperangan yang hari-hari ini terjadi di sekitar kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tetap melindungi kepada umat-umat-Mu. Engkau tetap memberikan kemenangan kepada umat pilihan-Mu Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan. Kami percaya
firman Tuhan yang sudah kami sampaikan pagi hari ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang putus asa akan dipulihkan pengharapannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin tangan Tuhan terulur untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami akan mengakhiri dalam ibadah, dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.